Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 175. Luo Xiu tentu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dari seorang tingkatan penguasa, tapi sekarang dia masih belum membutuhkannya. Setelah memulihkan basis kultivasi penguasa bela diri, Su Jingnian pun pergi. Akhir-akhir ini, karena cederanya, membuat kekuatan keluarga Su telah terkikis oleh keluarga Fan. Dia harus kembali dan mengambil alih, menunjukkan kekuatan penguasa bela diri, agar raja keluarga Fan takut. Selama beberapa bulan ini, keributan yang disebabkan oleh alam rahasia misteri akhirnya tenang kembali. Dikarenakan tidak ada bukti nyata, masalah tentang Luo Xiu membunuh banyak jenius dari berbagai kekuatan perlahan-lahan berakhir. Luo Xiu mengirim pesan kepada Qiu Luo Sui, memintanya untuk membawa ramuan spiritual dan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil jiwa yin yang keserikat berburu di kota bagian tanah langit. Sebagai imbalan atas berita tentang energi api, Luo Xiu berjanji akan memberi Qiu Luo Sui sebuah pil jiwa yin yang. Namun, sebagai gantinya, Qiu Luo Sui harus mengeluarkan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil jiwa yin yang. Setelah menerima informasi, Qiu Luo Sui segera bergegas datang. Keduanya bertemu di ruang rahasia serikat berburu. Buah terik harimau, rumput jiwa spiritual, serta bahan dan ramuan spiritual untuk menyempurnakan pil jiwa yin yang. Mata air roh yin selalu ada di tangan Luo Xiu, totalnya ada 40-an tetes. Seharusnya Sekte Bulan Air memiliki rumput jiwa spiritual, kan? Melihat Qiu Luo Sui mengeluarkan berbagai bahan ramuan spiritual tersebut, Luo Xiu bertanya dengan santai. "Kamu membutuhkan rumput jiwa spiritual?" Qiu Luo Sui bertanya. "Ya, selain rumput jiwa spiritual, aku juga membutuhkan buah terik harimau. Kalau kamu masih memilikinya, aku bisa menukarnya dengan sesuatu." Luo Xiu mengangguk dan berkata, "Sangat sulit menemukan rumput jiwa spiritual. Sekte Bulan Air pernah mencari bahan untuk menyempurnakan 3 pil jiwa yin yang. Ini berarti bahwa Sekte Bulan Air seharusnya memiliki 3 rumput jiwa spiritual. Menyempurnakan setiap pil jiwa yin yang membutuhkan 1 rumput jiwa spiritual, jadi masih tersisa 2. Seperti pertama kalinya, Luo Xiu gagal menyempurnakan pil tenun gaib. Kali ini, dia juga tidak yakin bisa langsung berhasil menyempurnakannya. Bahan-bahan ini memang berharga, tapi hal terpenting adalah tokoh keluarga Oyu bisa pulih. Aku bisa memberimu bahan-bahan ini, tetapi aku berharap kamu dapat memberiku pil jiwa yin yang secepat mungkin." Qiu Luo Sui mengeluarkan 2 bahan lagi dari cincin penyimpanan. Dia menatap Luo Xiu sambil berkata, "Awalnya, mereka sepakat untuk menukar bahan tertentu dengan 1 pil jiwa yin yang. Sekarang Qiu Luo Sui sekaligus mengeluarkan begitu banyak bahan. Hal ini membuat Luo Xiu merasa bersalah. Dari hal ini juga bisa dilihat bahwa situasi Sekte Bulan Air sudah mencapai titik bahaya. 3 hari kemudian, kamu datang ngambil pil denganku," kata Luo Xiu. Luo Xiu benar-benar membutuhkan bahan-bahan ini, jadi dia langsung mengambilnya. Kalau mencari para ahli pemurnian pil tingkat ke-6, harganya akan jauh lebih tinggi dari ini. Misalnya tokoh keluarga Su, Qiu Luo Sui harus membayar 10 jenis bahan untuk setiap pil tenun gaib. 3 hari, Qiu Luo Sui agak terkejut, ada keraguan dan kekhawatiran di dalam hatinya. Namun, Qiu Luo Sui juga tahu, saat ini dia hanya bisa menaruh harapannya pada Luo Xiu. Qiu Luo Sui tidak akan menduga, ternyata guru misterius yang akan menyempurnakan pil jiwa yin yang adalah Luo Xiu sendiri. Dengan pengalaman gagalnya terakhir kali, Luo Xiu telah membuat persiapan yang cukup untuk menyempurnakan pil jiwa yin yang ini. Luo Xiu telah menyempurnakan pil pertama selama 1,5 hari. Untungnya, kali ini dia tidak gagal. Namun, ini hanya pil kualitas 70%, Luo Xiu menggunakan kurang dari sehari untuk menyempurnakan 2 pil yang tersisa. 1 pil kualitas 90% dan yang satunya lagi adalah pil murni. 3 hari kemudian, Qiu Luo Sui datang mencari Luo Xiu. Setelah mendapatkan 2 pil jiwa yin yang, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selain terkejut, Qiu Luo Sui juga sangat semangat. Qiu Luo Sui kira dirinya hanya akan mendapatkan 1 pil. Dia bahkan sudah siap mental untuk ditipu, tetapi tanpa diduga Luo Xiu memberinya 2 pil jiwa yin yang. Setiap pil memiliki harga yang jauh lebih mahal dari bahan pil, terutama pil kelas 6 seperti pil jiwa yin yang dan pil tenun gaib. Kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Terkadang, menghabiskan seluruh bahan juga belum tentu berhasil.
Alasan Luo Xiu memberinya 2 pil jiwa yin yang juga untuk membalas budi atas bahan-bahannya. 2 pil itu tentu berkualitas 70% dan 90%. Luo Xiu ingin menyerahkan satu-satunya pil murni kepada Yan Yueyu. Qiyu Luo Sui tidak lama-lama di sana. Setelah mengucapkan terima kasih, dia buru-buru berangkat untuk kembali ke Sekte Bulan Air. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan sebotol susu spiritual berusia 1000 tahun kepada Luo Xiu. Susu spiritual semacam ini sangat berharga. Setetes susu spiritual ini dapat memulihkan basis kultivasi para kultivator seni bela diri di bawah penguasa bela diri. Selain itu, ada beberapa pil khusus yang harus disempurnakan dengan menggunakan susu spiritual ini. Jangankan sebotol susu spiritual berusia 1000 tahun, bahkan 100 ataupun 10.000 botol, juga tidak bisa dibandingkan dengan api roh menelan kekosongan yang didapatkan Luo Xiu. Bisa dikatakan, meskipun itu adalah kesepakatan antara keduanya, Luo Xiu tetap sangat berterima kasih padanya. Jika bukan karena informasi energi api yang diberikan Qiyu Luo Sui, Luo Xiu juga tidak akan mendapatkan energi api dengan gampang. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga mendapatkan kebaikan dari penguasa bela diri kedua. Di markas Serikat Berburu, Luo Xiu menggunakan otoritas jenius peringkat ke-8 untuk mendapatkan informasi tentang penguasa bela diri Phoenix, Yan Yueyu. Menurut informasi yang didapatkan oleh Serikat Berburu, terakhir kali Yan Yueyu muncul ketika dia dikepung oleh ahli dari Istana Ungu dan keluarga Yan setengah tahun yang lalu. Untungnya, meskipun basis kultivasi Yan Yueyu mengalami kemunduran, kemampuannya juga sangat kuat. Kecuali ahli tingkatan penguasa bertindak sendiri, kultivator seni bela diri biasa sama sekali bukan lawannya. Setelah beberapa kali dikepung, mereka tetap gagal membunuhnya. Pada saat yang sama, hal-hal yang terjadi di Tanah Tandus Utara menyebar ke kota bagian Tanah Langit dan menyebabkan kehebohan. Bagaimanapun, keluarga Fan memiliki prestise yang dalam di negara bagian Tanah Langit selama ribuan tahun. Sekarang, seseorang berani mencegat Raja Bela Diri keluarga Fan untuk merebut harta keluarga Fan. Keluarga Fan mencurigai 9 keluarga lainnya. Mereka tidak akan menduga orang yang benar-benar membunuh Pangeran Lingyun dan merebut seni bela diri peringkat ke-9 sebenarnya adalah Luo Xiu. Setelah menggunakan formasi transmisi selama sekitar setengah bulan, Luo Xiu tiba di Kabupaten Laut Gemuruh. Dasar bocah, ternyata kamu telah berkembang hingga tingkat ini. Setiap kali melihat Luo Xiu, Shen Yuanan selalu tidak menahan diri berseru. Dia telah hidup begitu lama, tetapi belum pernah mendengar tentang siapapun yang bisa meningkatkan basis kultivasinya dengan begitu cepat. Shen Yuanan masih ingat saat pertama kali mereka bertemu, Luo Xiu baru saja mencapai tingkatan bawaan. Kedua kalinya mereka bertemu, Luo Xiu sudah mencapai tingkatan pemurnian ilahi. Kali ini, Luo Xiu sudah mencapai level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi. Dia akan segera menerobos ke Raja Bela Diri. Terima kasih atas pujianmu. Luo Xiu tersenyum dengan murah hati. Meskipun kekuatannya sudah sebanding dengan Shen Yuanan, Luo Xiu tetap menghormati senior yang sudah banyak membantunya. Apakah baru-baru ini Gerbang Guntur dan keluarga Gongsun ada pergerakan? Luo Xiu bertanya dengan santai. Sebelumnya, Luo Xiu pernah mengatakan suatu hari nanti dirinya akan menerobos Gerbang Guntur dan memenggal kepala Lewi Weilong. Banyak orang tidak mengerti apa permusuhan antara Luo Xiu dan Gerbang Guntur. Shen Yuanan juga tidak tahu, jadi dia bertanya dengan penasaran, bagaimana si Lewi Weilong memprovokasimu? Dia tidak memprovokasiku secara langsung, tapi dia memprovokasi seseorang yang aku peduli. Seseorang yang tidak bisa dia provokasi. Luo Xiu tidak menceritakan masalah Yan Yueyu kepada Shen Yuanan. Bagaimanapun juga, ini melibatkan dendam 300 tahun yang lalu, yang terkait dengan Istana Ungu. Dengan kekuatannya saat ini, Luo Xiu belum bisa melawan Istana Ungu secara langsung. Gerbang Guntur dan keluarga Gongsun sekarang telah bergabung untuk melawan Pavilion Berkembang Selamanya, kata Shen Yuanan. Sumber daya Kabupaten Laut Gemuruh terbatas. 3 pasukan utama yang terdiri dari Gerbang Guntur, keluarga Gongsun dan Pavilion Berkembang Selamanya sudah saling bertentangan secara terang-terangan selama bertahun-tahun. Mereka menyeimbangkan satu sama lain. Kekuatan Gerbang Guntur memang terkuat, tapi selama keluarga Gongsun dan Pavilion Berkembang Selamanya bekerja sama, juga dapat bersaing dengannya. Namun, sekarang Gerbang Guntur tiba-tiba bekerja sama dengan keluarga Gongsun, bersiap untuk membasmi Pavilion Berkembang Selamanya dan membagi sumber daya industri. Dengan kekuatan Pavilion Berkembang Selamanya saat ini pasti tidak sanggup menghadapinya. Senior, Ling Jiajia adalah muridmu dan juga putri dari Master Pavilion Berkembang Selamanya. Apakah Anda tidak peduli? Luo Xiu bertanya dengan ragu. Shen Yuanan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, kamu kan tahu aturan serikat berburu. Dilarang ikut campur dalam pertarungan kekuatan lain kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, Jiajia berada jauh di Tanah Tandus Utara. Selama tidak ada masalah dengan keselamatannya,
Aku tidak punya alasan untuk campur tangan dalam pertarungan ini. Alasan serikat berburu membuat peraturan serupa, untuk mencegah anggota internal menggunakan nama serikat untuk menimbulkan masalah di luar dan menodai reputasi serikat. Aturan semacam ini ditujukan terutama kepada anggota yang direkrut dari luar, seperti Shen Yuanan, Wen Oyanhong dan Ye Xiangdo. Sementara serikat hampir tidak membatasi anggota berbakat peringkat ke-8 seperti Luo Xiu atau di atasnya. Mereka bahkan dapat menikmati banyak hak istimewa. Pada saat yang sama, mereka perlu melakukan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebelumnya, Kepala Markas Besar, penguasa bela diri Yuan Cheng memberi Luo Xiu secarik slip giok. Dalamnya mencatat kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota berbakat di atas peringkat ke-8. Kewajiban ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Anggota jenius harus menyelesaikan 3 tugas berhadiah di serikat berburu. Tugas berhadiah adalah fitur utama serikat berburu. Namun, dalam sistem serikat, hanya anggota internal yang telah menyelesaikan tugas bisa menerima hadiah yang banyak. Luo Xiu pernah mengeluarkan tugas berhadiah, meminta Ye Xiangdo dan Wen Oyanhong untuk bertindak. Tepat ketika Luo Xiu sedang memikirkan hal ini, Shen Yuanan tersenyum dan berkata, "Kalau aku tidak salah menebak, kali ini kamu kembali untuk menyerang gerbang guntur, kan? Tapi sebaiknya kamu dengarkan saranku. Basis kultivasi Lewi Weilong setidaknya berada di level keempat tingkatan raja. Sebelum mencapai tingkatan raja, kamu sebaiknya jangan menyerang. Aku juga tahu kamu bisa bertarung melampaui tingkat, tetapi basis kultivasi Lewi Weilong 5 tingkat lebih tinggi darimu. Selain itu, juga ada kesenjangan besar antara ahli pemurnian ilahi dan orang suci bela diri." Shen Yuanan mengatakan ini, karena tidak ingin Luo Xiu mengambil risiko dan bertindak gegabah. Lagi pula, bakatnya sangat tinggi. Selama ada waktu yang cukup, cepat atau lambat Luo Xiu pasti akan menjadi raja bela diri. Selain itu, kali ini gerbang guntur dan keluarga Gongsun bekerja sama melawan pavilion berkembang selamanya. Ada juga bayangan keluarga Yan dari prefektur pedang kuno yang diam-diam bertindak di belakangnya. Keluarga Yan adalah salah satu dari 10 keluarga terhebat, ada ahli penguasa bela diri di dalamnya. Keluarga Yan, Luo Xiu mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di matanya. Penempa pedang gigi harimau sepenuhnya bergantung pada bantuan Ling Jiajia untuk menemukan Master Lu. Meski tanpa bantuan ini, berdasarkan kebencian terhadap gerbang guntur dan keluarga Gongsun, Luo Xiu juga akan dengan senang hati menghancurkan rencana mereka. "Aku akan ikut bersenang-senang." Luo Xiu tiba-tiba tertawa. Mendengar ini, kepala Shen Yuanan langsung tercengang. "Aku telah memberitahumu begitu banyak, kamu masih juga tidak mendengarkannya?" Meskipun berkata seperti ini, Shen Yuanan tahu betul betapa gilanya Luo Xiu. Dulu, demi mencari terobosan di ambang kematian, Luo Xiu memaksanya bertindak dan dia hampir saja membunuh bocah ini. Shen Yuanan benar-benar tidak mengerti kenapa Lewi Weilong harus menyinggung orang gila yang bahkan tidak takut mati seperti ini.